Tunggulah dari PSSI bagaimana. Oh gitu ya Pak. Ya, kita sudah beritahu sama Pak Sekjen PSSI Yunus Nusri sama Direktur LIB Luki. Bang, mengenai Paulo yang kabarnya udah diambil oleh Borneo, Bang, kayak mana kita sendiri dari PSMS menyikapi hal ini? Kalau kita sekarang menyikapi begini, pertama kita sudah mengirim surat teguran kepada yang bersangkutan bahwa dia sudah 2 kali tidak latihan alasan keluarga. Kemudian hari ini kita mendapat informasi bahwa beliau si Paulo ini menandatangani kontrak dengan Borneo. Yang jelas ini merugikan PSMS. Tentu upaya yang kita lakukan adalah si pemain ini one prestasi. Artinya sebagai seorang pemain profesional yang sudah dia kontrak dengan PSMS, mau dia batalkan semena-mena. Dan kami sudah laporkan ini ke PSSI dan LIB. Serta daftar pemain dan kontrak pemain sudah ada di PSSI dan LIB. Jadi kami harapkan Paulo Sitanggang untuk segera kembali ke PSMS, atau paling tidak dia tidak akan bisa main sepak bola di tahun ini, baik itu di Liga 1 maupun di Liga 2. Dia katakan bahwa dia akan bermain di Liga 1. Saya bilang Liga 1 sama Liga 2 sama aja, karena Anda sudah tanda tangani kontrak, Anda harus hormati kontrak itu. Jadi ada kemungkinan bakal ada sanksi untuk Paulo tidak bermain ketika dia harus memilih Liga 1. Ya artinya begini, keputusan kan ada di PSSI. Jadi dia tidak akan bisa main sepanjang PSMS tidak akan kasih surat keluar. Artinya ini akan diterapkan untuk pemain yang lain. Kalau ini bisa disahkan oleh PSSI atau dia bisa bermain di klub lain, tentu pemain-pemain yang akan datang akan melakukan hal yang sama. Jadi inilah kerugian klub. Dia ingat, jangan dia cerita tahun ini. Dari tahun yang lalu pun dia sudah kita biayai. Jadi memang perlu adanya penekanan dan disiplin terhadap pemain tersebut. Pak King, di media sosial kan itu banyak mengatakan mungkin isi kontraknya nih yang melemahkan ini sehingga pemain bisa hijrah kapan dia mau. Kira-kira gimana sebenarnya? Sedikit aja isi kontrak pemain itu Pak King, garis besarnya. Isi kontrak pemain dengan manajemen sudah jelas. Di situ tertera berapa 1 tahun nilainya. Jadi sudah jelas, nilainya sudah ada 1 tahun. Itu nilai kontrak kan disepakati ada oleh kedua belah pihak. Ya. Berapa setahun dibagi, berapa Siap. uang transportnya dibagi. Siap. Kemudian sudah dia tanda tangani, mau apa lagi? Pakai kwitansi. Jadi pakai di atas meterai. Dan DP udah diterima DP sudah terima. Kemudian tahun lalu juga dia sudah terima full ya. full. Kemudian selama COVID ini dia terima transport juga. Jadi nggak latihan pun kita bayar dia gaji. Artinya janganlah pemain seperti itu. Pada saat kita lagi butuh, dia berbuat demikian. Ini namanya pemain yang tidak baik. Ya biarkan aja, kita lihat. Dan saya akan fight. Tulis, saya akan fight kemanapun. Lebih baik dia minta maaf ke ketua kodrat atau ke pengurus PSMS daripada begini. Nanti saya belum lapor ini. Sebentar lagi ketua akan telepon bosnya Pak Nabil Borneo. Ya kan, menjelaskan itu. Karena dulu pemain Borneo, si Wanggai, Ya. yang kami ambil ke PSMS, kami baik-baik. Kami bayar untuk manajemen Borneo 150 juta. Kami bayar. Baru kami ambil pemain. Jadi ada tiket baik ya. Ada etikat baik, baru dikeluarkan surat berhenti sama Borneo. Nah, ini begini juga, kan begitu. Harusnya begitu ya. Harusnya, tapi kita bukan soal masalah materi, tetapi etikatnya ini, cara dia ini nggak benar. Dia menganggap bahwa kita hanya baru ngasih uang transport. Kalau untuk persuasif udah ada sendiri Pak King, misalnya Pak King Sampai WhatsApp sore langsung. ini saya masih ngomong sama dia. Sama Beliau Tegas saja. penyampaian beliau gimana kira-kira Pak Ya King? minta tolong, nggak ada lagi cerita minta tolong, kita fight aja, kita tunggulah dari PSSI bagaimana. Oh gitu ya Pak King. Ya, kita sudah beritahu sama Pak Sekjen PSSI Yunus Nusri sama Direktur LIB Lukita. Kalau untuk mereka minta waktu lagi. Hari Senin mereka adakan rapat di PSSI karena hari Minggu final ya. Menpora kan gitu. Exo-nya rapat hari Senin. Tentunya udah ada komunikasi nih Pak King. Untuk isi WhatsApp-nya dari Paulo sendiri gimana kira-kira Pak King? Tadi kan minta tolong, tapi sebenarnya isi beliau kenapa akhirnya memilih hijrah apa sih sebenarnya? Ya dia nggak ada, dia bilang untuk supaya karir dia lebih
lebih baik main di Liga 1. Oh, Alasannya begitu, dia memilih Liga 1. Kalau dia memilih Liga 1, kenapa dari awal dia ikut latihan di PSMS, terima uang di PSMS? siap. Kan gitu. Kenapa nggak dia tunggu aja Liga 1? Kenapa sekarang, ini bukan aja dia, banyak klub yang lain berlomba. Ini kan sekarang di Indonesia ini agen semua lagi gencar-gencarnya nih. Menjual pemain, mencari pemain, kirim sana, kirim sini kan gitu. Iya, Pak. Sementara kan kalian sudah tahu bahwa PSMS sejak Januari sudah persiapkan tim. Sementara orang sekarang baru mempersiapkan tim, dia melihat mana ada potensi untuk bisa dia rekrut. Siap. Oke, itu aja. Makasih Pak King ya. Sehat selalu Pak.